Alhamdulillah wa syukurillah ya teman-teman, kita masih diberikan Allah kesempatan dan juga kesehatan untuk kita duduk bersama di dalam kita akan membahas secara dalam mengenai perundungan. Dan pada kesempatan ini akan diangkat materinya yaitu dengan judul Cegah Bullying Sejak Dini. Baik teman-teman semua, sebelum kita membahas secara lebih dalam lagi apa sih bullying yang terjadi di tengah-tengah kita sebagai guru PAUD, sebelumnya bisa Ibu berdiri semuanya Bu, berdiri semuanya sebelum kita supaya lebih semangat lagi ya, supaya lebih semangat lagi. Kita berdiri dulu sebentar, oke, guru-guru semuanya. Ketika saya mengatakan selamat pagi, ibu guru semua jawab pagi. Walaupun ini sebenarnya sudah siang ya teman-teman ya. Oke, tapi semangatnya harus tetap semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Sebelum ibu-ibu semuanya duduk, kita sama-sama dulu menyanyikan salah satu hadis yang biasanya kita ajarkan kepada anak-anak. Bisa ya, ibu guru, yaitu hadis saling menyayangi. Hadis saling menyayangi abad tasah. Dengar-dengarlah hadis Rasulullah tentang orang yang saling menyayangi. Malayarham, layurham, siapa yang tak menyayang tak disayang. Kita silakan dulu kembali. Ya, kenapa saya di awal membuka dengan tepuk selamat pagi, supaya ketika kita nanti mendalami materi ini kita tetap semangatnya semangat pagi. Dan saya awali dengan hadis kasih sayang, karena bullying atau dia perundungan itu nanti akan ada hubungannya ke hadis tersebut ya ibu guru semuanya. Baik ibu-ibu, pada kesempatan ini ada 9 materi yang akan kita dalami sama-sama, yaitu yang pertama pengertian perundungan, kemudian jenis-jenis perundungan, tempat kejadian, pelaku dan korban perundungan, kemudian faktor penyebab perundungan, dampak pada korban perundungan, dampak bagi pelaku perundungan, kemudian bagaimana pencegahan perundungan di satuan PAUD, kemudian pencegahan perundungan di keluarga, dan yang terakhir pencegahan perundungan di masyarakat. Ibu guru, dari 2 poin yang saya bacakan, perundungan di keluarga, perundungan di masyarakat, perundungan di lingkungan PAUD, tanpa kita sadari, bahkan kita pun sebagai guru PAUD, kita nggak sadar sebenarnya dalam keseharian kita, perilaku kita, bahkan ibu guru, intonasi suara kita sudah termasuk perundungan. Kenapa? Apa rupanya itu perundungan dan apa jenisnya? Nanti akan kita perdalam. Ini semua karena kita nggak sadar gitu. Makanya semoga dengan kita mendalami materi nanti kita bisa introspeksi diri dan kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita ya Bu Guru ya. Baik, langsung saja kita yang pertama sama-sama kita closing dulu. Sebenarnya apa sih perundungan itu gitu ya. Jangan kita salah-salah sikit-sikit nanti dibilang perundungan, sikit-sikit dibilang bullying. Benar gak sih? Kan gitu. Oke, kalau kita lihat pada slide, sama-sama kita lihat ya Ibu Guru ya. Perundungan itu berasal dari kata rundung ya Ibu Guru, yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Nah, coba Bu, lihat lagi kalimatnya Bu. Mengganggu itu udah termasuk, mengusik, menindas, mengintimidasi secara terus-menerus, secara berulang. Pernah nggak ini dialami anak kita Bu? Adakah anak yang setiap harinya tiap hari dia merasa terganggu gitu? Pernah nggak itu dialami anak-anak kita di kelas Bu? Ada ya yang seperti itu ya Bu. Dia merasa terganggu gitu dengan mungkin apakah itu perilaku dari temannya, apakah itu dari perkataan temannya, perbuatan temannya. Ternyata itu sudah termasuk pada kategori merundung ya, perundungan ya ibu-ibu. Dan juga di sini termasuk yang dikatakan perundungan itu menakut-nakuti, ini menyakiti anak yang lemah. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Kita udah sama-sama tahu ya Bu, menakut-nakuti ternyata juga termasuk. Ya awas ada hantu seperti itu, awas di sana ada orang gila, menakut-nakuti nggak itu Bu? Nah, ternyata kita nggak sadar, maksud kita mungkin mau main-main gitu kan, tapi ternyata itu sudah termasuk perundungan gitu. Baik, kita sudah sama-sama paham tadi ya ibu-ibu apa yang dikatakan perundungan. Nah, sebenarnya apa saja sih jenis dari perundungan ini, supaya kita nggak salah kaprah ya ibu-ibu ya. Yang pertama kita lihat
Ini Bu, sebelum kita dalami jenis-jenis perundungan ini, saya mau kita tukar pikiran dulu supaya nanti kita nggak salah-salah persepsi, nggak salah-salah menyimpulkan. Kamu udah nanti misalnya Bu Eni sama Bu Rahmi, Bu Rahmi kamu tadi bullying anak kamu loh, padahal belum tentu gitu. Jadi sebelum kita sampai mendalami ini, coba saya mau kasih kita sharing dulu, tukar pendapat. Kira-kira yang Ibu alami, yang Ibu rasakan ketika sehari-hari dengan anak-anak, apa sih contohnya perundungan yang terjadi di kelas Ibu aja, yang di kelas Ibu? Coba mungkin dari sebelah sini Bu, kira-kira apa? Mau itu dari perilaku, dari perbuatan, bahasa, atau apalah yang Ibu rasakan. Memang menurut Ibu anak ini sudah membuli atau merundung temannya. Dari sebelah sini ada Bu, kasih pendapat. Ya silakan Bu Arfa, kayaknya mau ngomong ini. Mengganggu teman. Mengganggu teman. Sepakat Ibu? Tadi ada kan kata mengganggu tadi ya, pengertian dari perundungan tadi ada mengganggu. Mengganggu ini seperti apa kira-kira Bu? Apa Bu Arfa? Jahil, dia suka jahil sama temannya lagi main. Misalnya main Lego, temannya mungkin yang membangun menara kan Bu, dia usir, dia rusakin Lego temannya satu persatu sampai rusak semua. Lalu dia tertawa, mungkin saya termasuk seperti itu. Berarti dia sudah mengganggu kenyamanan temannya. Sepakat Ibu-ibu? Sepakat ya, itu udah termasuk perundungan. Ada lagi yang lain? Bu ini mungkin? Apa sih? Yang tahun lalu sih Bu, bukan tahun ini. Saya cerita sedikit. Ada satu anak yang suka membawa makanan atau mainan dari rumah. Jadi ada kawan yang lain bawa sih makanannya. Kalau kau kasih, aku kawan kau gitu. Itu menurut saya termasuk sih mengancam nggak itu? Iya, termasuk mengintimidasi. Ada kan tadi Bu, ada nggak tadi? Nah, yang disampaikan Bu Arfa tuh mengganggu temannya ya, temannya tidak udah enak-enak main, udah senang gitu, diganggunya supaya nggak bagus bangunan Legonya lagi. Tadi ini kayak awas nggak ke teman gitu ya, kalau nggak dikasih, itu sudah mengintimidasi, mengancam. Ya sepakat Ibu ya, hal-hal yang seperti itu berarti udah termasuk dia perundungan. Nah sekarang kita lihat, kita perjelas lagi seperti apa sih perundungan itu atau jenis-jenisnya ya, kita lihat di sini. Yang pertama ya Ibu guru semuanya, perundungan fisik. Nah, yang dikatakan perundungan fisik ini adalah perilaku seseorang anak atau kelompok anak yang menyerang menggunakan kekuatan fisik. Berarti udah ke body seseorang ya, dengan kakinya, tangannya, badannya, dan jari tangannya. Pernah nggak ini yang Ibu rasakan di kelas sehari-hari? Misalnya hanya karena dia mau pengen duduk di dekat gurunya, tapi sudah ada teman yang lain duluan, diginikannya, ditendangkannya atau dicubitkannya. Ada nggak seperti itu Bu? Dan termasuk nggak dia tuh melakukan bullying, perundungan terhadap temannya? Sudah, karena itu sudah dia menyakiti fisiknya, mau dia mencubit, memukul dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dilihat contohnya Bu, mencubit, nah itu barusan yang saya bilang, mendorong biasanya saat kapan ini sering terjadi Bu? Baris, ya kan? Dia nggak menerima dia terlambat datang, atau dia nggak sabar ketika masih barisannya agak berdesakan, didorongnya, gitu kan Bu? Kemudian meludahi juga ternyata. Pernah nggak itu terjadi Bu? Ada anak yang meludahi temannya? Belum ya? Belum, syukur alhamdulillah ya Ibu guru ya, belum ya. Kemudian menjegal. Pernah terjadi Bu? Nanti temannya jalan gitu. Kalau ini namanya bullying berarti disengaja ya Bu ya, bukan nggak disengaja, disengajanya menjegalnya gitu kan. Mungkin dia mau merasa main-main, lucu-lucuan. Nah disinilah Ibu guru peran kita harus memahamkan anak-anak. Sekalipun niat anak ini tidak sengaja, kita aja kan tadi dari awal udah saya bilang, nggak sadar kita, nggak sengaja, tapi ternyata sudah masuk pada jenis perundungan kayak gitu. Nah ini harus kita pahamkan kepada anak. Apa ya akibatnya? Kalau kamu seperti ini, abang akibatnya begini. Kalau abang menjegal temannya, itu temannya jatuh bagaimana? Supaya apa? Supaya pembulian fisik ini stop sampai di situ. Nggak terulang lagi besok-besoknya Bu. Kalau tidak ada pemahaman kepada anak pada saat itu terjadi, kita biarkan, kayak misalnya buat apa tadi, si anak terus mengganggu setiap bermain. Nggak cuma satu anak yang dia ganggu. Itu Ibu nggak berhentikan, nggak Ibu stop, maka selamanya, selama dia sekolah di bawah didikan Ibu, begitulah dia seterusnya. Makanya tadi perlu hadis saling menyayangi. Makanya tadi dari awal saya sudah, itu yang saya buka ice breaking kita. Setiap untuk mencegah perundungan ini, baik dia ke fisik anak, baik nanti ke perilakunya, stop
Kalau kita melihat pada saat itu Bu, stop saat itu juga. Jelaskan apa akibatnya. Kenapa dia nggak boleh berbuat seperti itu. Supaya apa Bu? Nggak terulang lagi. Karena tadi kan udah disampaikan di awal. Perundungan itu adalah menyakiti, mengganggu secara terus menerus. Itu kalau secara terus menerus. Tapi kalau masih sekalinya dilakukannya, termasuk nggak itu Bu? Nah itu pertanyaannya. Cuma sekali itu dia mengganggu. Termasuk nggak kira-kira perundungan itu Bu? Kalau menurut Ibu dari bahasa yang tadi yang udah dijelaskan, enggak ya, masih dia harus terus menerus berulang. Ada nggak anak kita seperti itu? Mungkin kalau cuma sekali dia nggak sengaja, atau mungkin niatnya bukan memang mau dasar menyakiti. Makanya tadi saya bilang Bu, diberhentikan secepat mungkin. Kita cegah secepat mungkin supaya nggak terjadi, itu ya. Jadi kalau ke fisik, menyeret juga termasuk, menampar apalagi, itu udah sangat kasar sekali ya ibu-ibu ya, nggak boleh gitu. Jadi kalau ketika mungkin kalau kita sehari-hari di kelas kita yang sering terjadi di antara yang saya bacakan ini mana? Mencubit, mendorong, sering Bu. Menjegal itu mungkin nggak pernah ya. Kalau menjegal nggak ya. Yang sering terjadi apa Bu? Mendorong dan mencubit ya. Mendorong dan mencubit. Menampar pernah Bu? Ya astagfirullah ya, jangan sampai ibu itu udah keterlaluan kalau anak usia dini sampai menampar segala ya. Udah ada sesuatu gitu kalau sampai dia bisa melakukan hal itu. Oke, sampai sini jelas ibu-ibu perundungan fisik ya. Kita lanjutkan kepada perundungan verbal. Verbal ini lebih cenderung ke perilaku. Nah, hati-hati ibu-ibu, perilaku ini nggak cuma anak ke anak loh. Ibu guru juga tadi seperti yang saya sampaikan, bisa aja kita nggak sadar perilaku kita ke anak-anak. Nah, di sini perundungan verbal atau perilaku adalah perilaku seseorang anak atau kelompok anak melalui kata-kata yang memiliki arti negatif. Nah, jadi melalui kata-kata, melalui kata-kata misalnya mengejek, seperti tadi, mengancam, menertawakan, mengolok-ngolok, membentak, mempermalukan, membandingkan diri yang anak satu dengan anak yang lain. Kira-kira contohnya seperti apa Bu? Yang seperti itu. Kalau mengejek bagaimana? Kalau kita lihat di sini dikasih contohnya apa Bu? Hei pendek, hei keriting, kribo, itu istilah lain apa? Yang pernah Ibu dengar? Melabel anak. Hei pendek, hei keling, hei hitam gitu. Boleh nggak Bu? Kita melabel anak? Nggak boleh. Jadi ibu-ibu sebenarnya ketika perundungan ini terjadi harus sering Bu kita masukkan di hadis yang tadi menyayangi itu. Kita masukkan juga konsep kepada anak. Nggak boleh melabel. Kenapa? Dia itu adalah ciptaan siapa Bu? Yang mengejek dengan yang diejek adalah sama-sama ciptaan Allah. Bagaimana sikap seorang anak kepada makhluk hidup, baik dia itu temannya atau dirinya sendiri, kan tidak boleh ya. Harus menghargai ciptaan Allah. Dengan cara apa tadi? Menyayangi teman, menghargai. Masukkan itu supaya ini sikap perundungan ini bisa cepat dan kita cut. Jadi kalau anak ini udah terkonsep Bu pikiran dia, pasti perundungan ini akan putus. Dia udah tertanam di hatinya bagaimana harusnya menyayangi, bagaimana harusnya dia menghargai temannya. Mudah-mudahan kalau itu terus kita kasih tahu ke anak, terus kita bangun pola pikirnya seperti itu, perundungan ini akan bisa kita cegah di kelas kita. Sepakat ibu-ibu? Nah, jadi begitu ya. Jadi kalau anak-anak saja sudah kita larang melakukan perundungan verbal, janganlah kita juga Bu seperti itu. Ya, pernah nggak ada guru seperti itu Bu? Pernah nggak ibu rasakan? Walaupun mungkin nggak di lingkungan PAUD selama kita mendidik, ibu sendiri ibu rasakan waktu ibu menjadi murid. Ada nggak guru yang melakukan hal ini? Waktu SMA mungkin, waktu SMP, SD, pernah nggak pengalaman ibu? Kalau saya pribadi pernah ya Bu, ada guru yang mengata-ngatain muridnya gitu. Bodoh sekali kamu. Nah, seperti itu. Ya kan itu sudah mengejek itu kan. Nah, nggak sadar gitu, tapi terucap gitu. Makanya kita setelah mengetahui materi ini, hati-hati gitu ya Bu ya. Jangan sampai kita melabel anak, mau dia itu mengatai dia bodoh, mengatai fisik dia, seperti itu ya. Oke, baik ibu-ibu, selanjutnya adalah perundungan sosial. Perundungan sosial ini adalah perilaku seseorang anak atau kelompok anak melalui perilaku yang membatasi atau mengasingkan
temannya. Jadi dia mengasingkan temannya, menjauhi temannya ya dari pergaulan seperti mengucilkan, mendiamkan. Nah, mungkin bisa jadi seperti yang disampaikan oleh Bu tadi, nggak usah kita kawan dia. Itu sudah mengucilkan atau tidak, Bu? Ada nggak di kelas kita, di kelas ibu yang ibu didik anak-anak seperti itu? Ada satu orang yang memiliki powernya sangat gitu, dia memimpin sekali, nggak usah kita kawan dia gitu. Ada seperti itu, Bu? Ada nggak seperti itu di kelas ibu? Di kelas mana, Bu? Kita terbuka aja biar tahu kita mencari solusinya gitu. Ada nggak di kelas ibu yang suka anak seperti itu? Nggak usah kita kawan dia ya gitu. Ada, Bu? Dibiarkankah? Gimana cara kita mencegahnya itu supaya nggak terjadi? Anaknya dipanggil atau tidak, Bu? Dipanggil, Bu. Kak, kenapa ya kakak nggak menemani dia? Kenapa rupanya? Ada apa? Mungkin entahnya dia pernah merasa tersakiti, biar diajak, Bu, saling memaafkan, masukkan hadisnya, ya kan? Panggil anaknya. Entahnya dia mungkin merasa dia lebih hebat, ya kan, Bu? Nah, tanamkan selalu, Bu, kita kan selalu belajar itu dari apa yang diajarkan Rasulullah. Nah, tanamkan selalu itu kasih sayang, menghargai, memaafkan. Itulah kalau menurut saya salah satu kita untuk memutuskan perhubungan ini. Itu ya ibu-ibu ya. Oke. Jelas ya, perhubungan sosial ini ada satu kawan yang mengajak sekelompok temannya untuk tidak mengawani seseorang. Nah, itu namanya perhubungan sosial. Nah, kemudian ternyata tidak hanya perhubungan fisik tadi, verbal, perhubungan sosial, ada juga, Bu, perhubungan di dunia maya. Ya, perhubungan di dunia maya ini dilakukan di media sosial, gitu ya. Berbagai macam hal seperti menuliskan kalimat seperti memperolok, ternyata itu tidak termasuk perhubungan. Ada kan itu dibuat di statusnya, mengolok-olok temannya, mengancam, menghina, atau umpatan gitu. Itu semua termasuk ternyata dalam perhubungan yang terjadi di dunia maya. Biasanya itu sering melakukan ini siapa pelakunya? Mungkin nggak anak-anak tahu? Mungkin ibu? Nggak mungkin memang. Misalnya itu anak SD udah bisa nggak itu biasanya melakukan hal seperti itu? Sudah. Anak SD kan sekarang, Bu, dekat dengan gadget anak sekarang. Itulah udah zaman teknologi itu kan, Ibu. Anak SD bebas, Bu, memakai handphone. Memang sih nggak semua, tapi kan banyak yang dia punya handphone sendiri dan dia bebas menggunakan. Dia bisa bikin status. Saya aja anak saya, Bu, kelas 6 SD udah bisa bikin status. Saya pun heran dia belajar dari mana, nggak pernah saya jari. Jadi memang harus kita cek itu sebagai orang tua, ya kan? Apa-apa aja bikinnya. Karena nanti mau dia kesal gitu kan sama temannya, dan dibikinnya lah di situ fotonya, diam-diam dia memfoto, terus dipampangkannya di statusnya gitu kan. Dibikinnya caption-captionnya yang mengejek seperti yang disebutkan di slide kita ini gitu. Itu jangan sampai anak kita melakukan hal seperti itu. Nah, ibu-ibu, sekalipun anak kita ini masih PAUD, bukan berarti ini nggak kita jelaskan, kita sampaikan saja. Anak PAUD itu kan, Bu, adalah masa golden age. Apa yang kita sampaikan itu terekam nggak di otak mereka? Terekam. Kalau itu sampai yang kita sampaikan itu benar-benar yang membekas gitu di hatinya, Bu, itu akan terikat deh selamanya. Makanya nggak heran kan kenapa kalau ketika ibu guru menjelaskan ke anak-anak nggak boleh seperti ini, disampaikannya nggak sama mamanya, kata bu guru nggak boleh loh, nah gitu ya kan. Jadi tetap kita sampaikan ke anak-anak ya. Kalau ternyata misalnya nanti pelaku perhubungan sosial ini misalnya orang tuanya, kakaknya, kan nggak bisa dia, Bu, melakukan pencegahan. Mama nggak boleh kata ibu guru seperti itu, kakak nggak boleh gitu kalau supaya dia melihat gitu ya. Baiklah. Udah jelas ya, Bu, ada berapa tadi jenis perhubungan? Ada 4 ya, yang udah kita pelajari bersama, perhubungan fisik, verbal, sosial media. Itu sudah tadi kita pelajari bersama. Oke, baik, sekarang tadi saya sudah sampaikan, mungkinkah ibu gurunya yang melakukan perhubungan itu? Bisa jadi, memang nggak semua, mungkin 1-2 orang. Sebenarnya bisa jadi ini kita nggak sadar gitu ya kan, kita nggak sadar sudah melakukan hal itu. Nah, kita akan bahas secara dalam lagi tempat kejadian ataupun pelaku dan korban perhubungan ya ibu-ibu. Ternyata di satuan PAUD juga bisa terjadi perhubungan ibu-ibu ya. Di satuan PAUD itu bisa terjadi perhubungan. Pelaku dan korban perhubungan merupakan warga sekolah. Nah, bisa jadi guru, tenaga kependidikan, bisa juga dengan anak. Jadi yang KTU-nya pun walaupun dia misalnya nggak masuk ke kelas, bisa aja nggak sadar gitu kan. Misalnya nih kayak yang tadi tuh terjadi
perundungan fisik. Yang kita misalnya yang bukan guru ya, yang tenaga non pendidiknya memanggil si anak. Kebetulan anak ini keriting karena kita gemas gitu sebenarnya kan. Hei abang keriting gitu. Udah termasuk perundungan bu? Termasuk kan, makanya di sini sebutkannya tidak hanya gurunya tapi tenaga kependidikannya juga. Anak-anaknya juga ya ibu. Nah di sini dicontohkannya, kita lihat di sini, guru ke anak, kamu begitu aja nggak bisa. Ayo ibu, pernah? Siapa nih yang pernah melakukan ini? Kamu gitu aja nggak bisa. Ih kakak inilah, gini pun nggak bisa. Ibu guru pernah melakukan hal seperti itu? Pernah ibu guru? Ada yang mau senyum-senyum. Sama anak sendiri kata Bu Arfa. Ibu Arfa, nanti ini kita akan bahas lagi ya. Perundungannya tidak hanya di satuan PAUD. Sama anak kita pun nggak boleh, karena kita ada perundungan di masyarakat, di rumah. Ada bu, ya. Apa namanya? Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, mungkin Bu Arfa nggak sengaja, gitu kan, nggak sengaja. Itulah makanya Bu kita perdalam materi ini. Nggak sengaja kita, makanya kita bahas supaya kita bisa introspeksi diri, merubah perilaku kita kan gitu bu. Seperti saya sampaikan di awal, intonasi kita aja bu, intonasi suara keras, menyenggak, membentak itu sudah termasuk. Gak sadar kita ya kan, maksud kita mau mengajari anak, ternyata kita sudah melakukan bullying. Oke, nah di sini gurunya, kamu begitu aja nggak bisa. Itu antara guru ke anak ya. Ada yang anak ke anak, ini antara anak. Kami tidak mau berteman dengan kamu. Nah itu tadi yang disampaikan oleh Bu Eni. Badanmu gendut, tidak bisa lari cepat. Aku tidak mau main sama kamu. Jadi dia langsung ke bullying, apa tuh fisik ya. Iya, nah itu ya. Ada lagi tidak begini. Yang mau Andia bu, gitu. Ada nggak bu seperti itu? Yang mau Andia, jorok, nggak mau anak dekat dia. Dia termasuk perundungan bu? Termasuk, itu udah mengejek dari situ ya kan. Jadi gimana kalau saya mau ibu kita di-share nih, ketika itu terjadi di tengah-tengah kita, di depan ibu, langsung depan ibu, apa yang dilakukan? Nggak mau anak dekat dia yang bauan dia, atau nggak mau anak dekat dia, ini anak ke anak ya, berarti yang melakukan perundungan, nggak mau dekat dia bu yang jorokan dia gitu. Ayo, coba bu, pasti ada di situ karena saya tahu di salah satu di kelas ibu ada yang anaknya memang kurang memperhatikan diri dia, sehingga dia mungkin beberapa teman nggak mau. Pernah nggak seperti itu? Apa kira-kira tindakan yang ibu lakukan untuk mencegah itu? Tahu bu? Kasih solusinya ibu-ibu. Ini kan yang udah ibu rasakan sehari-hari. Coba Bu Sri, kira-kira apa yang ibu lakukan? Kalau di kelas anak bu, ada yang giginya agak kuning. Itu kan muncul kan? Mau di dekat si B lah maksudnya kan. Di dekat si B mainnya kenapa? Yang kuning kan giginya. Lalu ada kan itu nggak boleh seperti itu. Lalu pisah memang juga kan bu. Ada panggil yang giginya agak itu juga kan bu. Nah, nggak mau temannya berkawan sama abang, makanya jangan malas-malas busuk gigi kayak gitu. Nah iya, itu benar ya. Ibu tepuk tangan dong Bu Sri. Jadi Bu Sri selain mengajarkan teman untuk tetap menemani kawannya, menghargai, Bu Sri juga memotivasi teman yang kena bully, besok gosok gigi ya, nah gitu. Jadi ketika kan tadi udah saya bilang bu, ketika ada perundungan di depan kita, supaya itu nggak termasuk kategori bullying yang terus menerus, cegah saat itu juga, jangan dibiarkan, jangan kita gepek gitu, nggak bisa ya bu ya, harus kita cegah. Jadi setiap ada tindakan ibu rasa yang termasuk dia pembulingan atau perundungan, cegah pada saat itu kalau memang di depan ibu terjadinya, kecuali nggak di depan kita kan gitu. Nah, kemudian tenaga kependidikan ke anak nih, kamu tiap hari membuat masalah, nah gitu. Ada kan tiba-tiba misalnya ada anak-anak yang berlarian, dia mendorong temannya nggak sengaja, datang ini si yang bertugas di atas misalnya sebagai tata usaha, itu abang tiap hari bikin masalah, ada aja yang abang bikin nangis, itu ya bu ya, itu udah termasuk perundungan ya bu. Ternyata nggak boleh. Sebaiknya yang kita lakukan apa? Ayo ibu Pahma dulu sebagai ibu bendahara nih, ketika ibu melihat seperti itu, apakah ibu dengan sikap yang dicontohkan di sini, atau ibu apa inisiatif ibu? Ketika ada anak yang memang kayak gitu kan bu, dia gimana ya, bawaan tubuhnya memang asik mau lari misalnya, mendorong teman, baris suka mendorong, ada anak seperti itu. Kalau Bu Pahma misalnya dihadapkan dengan anak seperti itu, kira-kira apa yang ibu ambil tindakan? Apa namanya, saya memanggil anak itu ya,
empat mata ini. Nah, kalau bisa berjalan saja, bisa berlari tapi ada waktunya untuk berlari. Iya. Jadi seperti itu. Iya. Bisa. Oke, hapus dong buat Bu Kama. Masuk ya, Bu Kama masukkan aturan sekolah kita, berjalan saja. Jadi gitu Bu, ketika terjadi perundungan ini, jelaskan, komunikasikan. Kalau begini sebabnya apa, akibatnya apa. Masukkan aturan, masukkan hadis-hadis, masukkan konsep-konsep yang memang bisa membuka pikiran anak ini untuk menghentikan perbuatan dia itu. Nah itu ya, jadi Bu Kama tadi sudah bagus masukkannya peraturannya. Makanya berjalan saja teman, jangan mendorong teman gitu ya. Kita berjalan saja gitu. Oke. Kemudian kita lanjut ya, ini Bu sudah di satuan PAUD ya, contoh yang terjadi di satuan PAUD. Ada kira-kira lagi Bu? Jadi jelas ya, yang tadi ibu guru ke anak, kita nggak sadar nih, gitu aja Bang nggak bisa. Sepele kita rasa, tapi kita sering mungkin melakukan itu ya. Itulah abang, udah ibu bilang tadi. Nah ini kayaknya sering nih yang kalimat ini. Itulah abang, udah ibu bilang tadi. Makanya, nah gitu. Nah itu ya, nggak sadar kita ya kan. Nggak cuma kita aja. Sama anak sendiri. Sama anak sendiri kata Bu Elva tiap hari. Sebenarnya gini ya Bu ya, kalau menurut saya ya. Makanya kita sebagai perempuan yang ibu rumah tangga apalagi ya, sambil bekerja butuh mengistirahatkan diri supaya ini pikiran ini fresh lagi. Sebenarnya iya, kenapa yang membuat kita seperti itu Bu? Karena capek, ibu guru capek. Jadi kalau kita udah capek fisik kita Bu, itu emosi itu apa ya? Tapi udah belas lagi. Nabung lagi. Makanya Bu guru baru lagi dibawa Bu jalan-jalan, itu udah fresh kembali kan Bu ya. Makanya Bu ketika kita Nggak usah jauh dekat-dekat tapi pakai tenda camping. Itulah kenapa sebabnya taman. Bu Elva Bu Enok, Bu Elva, si tentara satu, ayo kita jalan gitu ya, supaya fresh Bu, ya kan? Supaya apa? Kita Bu, saya pernah tuh ya, saya pernah membuat status saya terkait bullying ini. Saya rasa hubungannya ke bullying ini, ke perundungan ini. Bahagiakan dulu Bu diri ibu sebelum ibu membahagiakan orang lain, termasuk anak didik ibu. Sotikos para kala nih, supaya kita tetap selalu positif tinggi, positif tinggi, supaya nggak sempoyongan. Ya, ibu guru, jadi gitu Bu. Kenapa sih terjadi perundungan? Anak yang melakukan perundungan pun Bu, karena lagi nggak sehat itu. Ada mengganggu dalam pikirannya. Nah itu makanya dia melakukan seperti itu. Coba kalau dia pikirannya positif, dia hatinya tenang, hatinya bahagia, nggak akan itu terjadi. Berarti sama ala si anak dengan kita. Ya, ibu-ibu ya, itu ya. Sepakat ibu-ibu? Don't forget untuk selalu happy ya ibu-ibu ya. Oke. Lanjut kita Bu. Oh ini kita lihat. Ternyata ada juga Bu ibu perundungan yang terjadi di rumah. Ini tadi kaitan Bu Elva sama Bu Arfa. Nggak sengaja sama anak awak sering kali gitu ya kan. Nah, perundungan dapat terjadi di rumah katanya yang dilakukan oleh keluarga. Pelaku dan korban perundungan adalah anggota keluarga seperti ayah. Ayah pun ternyata Bu bisa melakukan perundungan. Ibu, kakak, paman, bibi, nenek, apalagi lah nenek ini ya kan, kakek atau asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga juga bisa. Oke, kita lihat contohnya. Ayah ke anak, kamu malas sekali tidak seperti kakakmu. Ini udah apa nih? Perbandingan. Tuh mantap. Membandingkan, boleh kita membandingkan anak kita Bu? Nggak boleh Bu. Ini lihat di sini masih banyak anak gadis. Satu yang harus ibu ingat ya ibu, anak kita itu Bu 10, 4, 3, masing-masing anak ini berbeda karakternya, pribadinya berbeda, kelebihan kekurangannya pasti ada masing-masing. Jangan banding-bandingkan. Si anak ini misalnya mungkin dia memang nggak rajin ya kan, nggak rajin dia bantu-bantu pekerjaan rumah, tapi dia sangat patuh apa yang ibu bilang, ya kan? Ada anak yang memang dia kerjaannya mau main-main aja, tapi ketika ibu sakit dia yang paling cepat gercep mengkusuk-kusuk ibu, ya kan? Pernah nggak ibu rasakan gitu? Ya Bu Elva nih ada nih anaknya yang suka kali hobi mengkusuk-kusuk dia kalau lagi sakit. Tapi kalau dinasihatin Bu, dia paling nggak mau mendengarkan. Tapi kalau uminya kenapa-kenapa, dia yang paling cepat. Mana sakit umi, mau minum umi, perhatian loh Bu, dia paling besar di antara saudaranya yang lain gitu. Jadi setiap anak itu beda-beda ya, jangan kita banding-bandingkan.
Ada anak yang cerdas di matematika, ada yang cerdas bahasa, ada yang cerdas interpersonal. Beda semua kecerdasan anak. Itu yang harusnya kita gali, jangan kita bandingkan, gitu ya kan? Nah, kemudian ini kakak ke adik, ini nih yang paling serunya kan, yang paling besar menindas yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat, kamu wajahnya beda, kamu bukan anak ibu, sambil mendorong adiknya. Sana kamu, muka kau beda sendiri, bukan anak mama kau, kata itu. Dapat di tong sampah katanya. Nangis gak sih adik? Nangis. Bu, ini bisa loh bu, terekam secara terus menerus. Saya ingat kali dulu, ada adik kami yang paling kecil. Coba aku dulu gak ada, udah kayak kami gitu. Ya dia anak paling kecil gitu kan. Mungkin iseng sebenarnya ya kan, iseng saudara-saudaranya gitu. Coba kok gak ada, udah kayak kami, udah senang kami, maunya 4 aja pun anak mama. Ya bu, secara kami 8 bu kakak beradik. Ya kan, jadi berbagi, semua berbagi gitu kan. Aturannya ikannya dapat sepotong, satu orang, nanti separuh berdua ya kan. Akhirnya muncullah kalimat itu tadi dari si kakak ke adiknya. Coba kok nggak ada, udah enak hidupkan gitu. Ternyata itu udah termasuk perundungan ya ibu ya. Kemudian ibu ke anak, nah ini ya astagfirullahaladzim ya, nauzubillah, ini jalik ya ibu ya, jangan sampai, karena apa ya, ini sangat akan membekas gitu di hati anak. Nah, kamu cengeng, selalu tidak bisa mengatasi masalah. Nah itu, kita nggak sengaja gitu kan, adalah nangis aja pun kerjanya, nah gitu kan, iya kan, sering nggak kita bu, kayak gitu, kakak nangis aja, sedikit nangis, sedikit apa, gitu ya kan, nggak boleh ternyata. Jadi kemana sebaiknya? Ayo, kalau saya sebenarnya cuma bisa ngomong juga, ini juga pelajaran bu buat saya. Jadi materi kita ini tidak hanya untuk ibu-ibu ya, tapi for me and for you ya. Bagi yang anak gadis juga belajar bu, jangan nanti udah udah nikah baru dia situ stres sendiri, baby blues akhirnya. Jangan sampai bu baby blues ya kan. Makanya ibu-ibu sebelum kita menikah, itu yang pernah saya pelajari, ada itu bukunya, kado pernikahan untuk suami, itu yang bagi perempuan. Bagi laki-laki, kado pernikahan untuk istri. Ayo Bu Rami, baca, cari bukunya. Di situ nanti semua akan dipelajari. Bisa itu nanti Bu dengan sendirinya mematangkan pikiran ibu, mematangkan emosional ibu setelah ibu membaca buku itu. Yang pada akhirnya nggak terjadi yang ini Bu, nggak terjadi. Buku ibu pinjam ya. Kayaknya buku Eda saya ada, kita pinjam nanti ya Bu ya. Karena saya sudah baca buku itu Bu. Sebelum kita menikah, supaya kita tidak melakukan perundungan. Bukan diam aja dia, ketawa pun itu. Bukunya belum saya balikkan sampai sekarang. Itu ya Ibu ya. Jadi Ibu, sebelum kita terjun ke dunia itu, ternyata kita perlu belajar Bu. Belajar mendidik anak, belajar mengasuh anak. Bagaimana sih pola asuh supaya kita nanti tidak melakukan perundungan ini, baik di dunia pekerjaan kita, di dunia PAUD, ataupun nanti karena kita di rumah. Itulah Bu. Padahal gampang kita rasakan kayak apa yang namanya sepele, bis gitu aja pun gitu. Tapi ternyata kita sudah termasuk perundungan. Ketika Bu ini membekas dalam diri anak, membekas, apa sih akibatnya kira-kira yang dirasakan anak? Kalau anak ini terus seperti ini, itu nanti udah tertekan nggak tuh? Ketika anak ini merasa tertekan apa? Trauma. Apa lagi yang bisa kira-kira terjadi? Iya, itu Bu Sri, anak ini Bu nggak akan percaya diri. Ini Mas suruh anak suka menyudut-nyudut, disuruh ke depan nggak berani, nggak sadar kita Bu dengan kita melakukan hal ini, anak ini tidak akan percaya diri. Apalagi nanti misalnya gini, sering nggak kita merasa gini, anak kita dan cerdas bahasa, dia aku banyak kali cerita kau, sering nggak kita merasakan gitu? Ada ibu-ibu yang seperti itu, anak ini suka suka nyelutuk istilahnya, bahasa gaulnya nyelutuk, tahu nyelutuk? Nyelutuk, manjawab saja karejona kan? Nah, jadi si mama ini si ibu ini kayak nggak merasa nyaman gitu kan? Dan kau banyak kali cerita kau, saya pesen ya tetangga kami saya dengar seperti itu. Dia aku banyak kali cerita kau gitu. Nah ini mematikan potensi anak. Nah yang seharusnya kita lakukan, Kak, nggak boleh ya memotong pembicaraan orang lain, apalagi orang tua. Nah dengarkan dulu orang lain bicara, baru kakak bicara. Ada kesempatan kakak nanti bicara, ada kesempatan abang bicara. Tetap Bu berikan penjelasan yang masuk sesuai dengan bahasa anak, yang bisa diterima, yang masuk ke dalam akal pikirannya. Itu ya Ibu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan perundungan. Kalau seumpama yang melakukan itu adalah misalnya orang tua kita, gimana Bu?
misalnya neneknya, kakeknya, kita biarkan kah itu? Pernahkah di depan kita seorang nenek melakukan perundungan terhadap cucunya? Nggak sengaja sebenarnya kan Bu, karena ketidaktahuan Bu, bukan niat kan Bu. gitu, bukan niat sebenarnya karena tapi Bu tadi seperti yang saya bilang, mungkin kalau perundungan fisik enggak lah ya, lebih ke verbal mungkin ya, perilaku gitu kan. Sana kau mau mandi, bawa kali kau malas kali mandi. Nah seperti itu misalnya kan. Jadi harus kita komunikasikan ya ke orang tua kita, ke bibinya. Kalau bicara sama anak-anak itu berbahasa yang penuh kasih sayang, bahasanya yang lemah lembut gitu ya. Karena itu masalah ibu guru semuanya. Tadi kita sudah membahas ya perundungan itu seperti apa, terjadi di mana saja, dan jenis-jenis perundungannya apa. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan ibu-ibu? Saya kasih waktu 2 menit ya, mau bertanya atau mungkin mau memberikan masukan seperti itu. Ibu-ibu ya, kita tadi kita tadi udah sepakat ya, apa yang dikatakan perundungan, jenis-jenis seperti apa. Ternyata perundungan itu tidak terjadi hanya di lingkungan sekolah tempat kita bekerja, tapi juga bisa terjadi di rumah, di lingkungan sosial, di umum juga bisa. Jadi ibu-ibu, supaya ini tidak terjadi terus-menerus dan supaya tidak terjadi kategori perundungan, maka ketika kita melihat sesuatu perundungan, kejadian bullying, baik itu misalnya anak-anak kita di sekitar kita atau mungkin di rumah kita, harus segera dihentikan. Menghentikan itu tidak bisa hanya kita sekedar larang, hei jangan ganggu teman, jangan ganggu temanmu, jangan kamu mengganggu, nggak bisa. Tapi harus apa Bu? Dikomunikasikan dengan baik, dijelaskan supaya anak ini berterima. Ketika dia menerima apa yang kita sampaikan, insya Allah si anak pasti akan tidak berusaha ya. Dia insya Allah mudah-mudahan tidak lagi mengulanginya lagi. Jadi seperti tadi judul kita kan Bu, stop bullying. Jadi stop bullying. Untuk menghentikan bullying ini memang harus ada tindakan, harus ada pencegahan yang dilakukan oleh orang dewasa atau bahkan kita sendiri gitu. Karena tadi udah jelas ya, bullying itu ada dari guru, dari orang tua gitu. Jadi dengan pemahaman kita sudah bertambah hari ini, wawasan kita bertambah hari ini, semoga kita semua bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.